terkait ya. Polda Metro Jaya. Jadi alhamdulillah hari ini kita menyelesaikan pemeriksaan ya, berita acara interview. Jadi kita menceritakan kronologisnya seperti apa beserta dengan dua saksi ya. Kemarin itu Tete dan juga sopirnya Doktif. Mungkin untuk keterangan lebih lanjut Doktif serahkan dengan kuasa hukumnya Doktif. Silakan. Jadi untuk agenda, baik terima kasih ya. Jadi agenda hari ini interview atas laporan polisi yang tanggal 18 Januari itu. Hari ini kami dipanggil untuk memberikan klarifikasi atas laporan polisi tersebut. Dan tadi Dokter sudah dimintai keterangan, begitupun dengan ada beberapa saksi, Ibu Intia dengan Pak Aksi itu sudah dimintai keterangan. Itu ya secara umum lah mengenai kronologis kejadiannya seperti apa. Ya, seperti itu. Untuk pertanyaannya berapa? Ada berapa tadi? Ya banyak. Banyak banget, makanya mungkin kan dari tadi siang ya. Iya. Kita tadi siang baru selesai sekarang ya sayang ya, karena banyak banget pertanyaannya. Dan nanti mungkin akan ada saksi nanti di hari Kamis insya Allah. Hari Kamis nanti bakalan ada saksi-saksi juga ya. Ini Pak Adi. Pasti ada lah beberapa Masih orang banyak, yang akan iya. dimintai keterangan nantinya Dari tentang pihak kita. laporannya. Ada berapa saksi? Dua Ya. tadi. Ada berapa saksi? Tiga Kita ya, belum tambahan ya, kurang lebih. kurang lebih seperti itu, tapi nanti kita lihat kepastiannya berapa karena kan itu Masih terkait berlanjut. dengan yang bersangkutannya kan apakah bisa hadir atau enggak nanti kita Gitu, kita lihat. Mungkin dari tadi pas pemeriksaan tadi itu mungkin akan ada dipanggil juga nggak pihak yang sebelah sana mungkin. Oh pasti kan Ya, begitu pasti, ya udah pastinya pasti, pasti udah pasti. sayang. Tapi kan yang dimulai yang harus dilengkapi adalah dari kita dulu pelapornya kan. Dari pelapor dilengkapin dulu, semua saksi juga dari kita dilengkapin dulu. Termasuk dengan bukti-bukti yang Iya bukti-bukti juga kita serahkan tadi semuanya ya. Bukti-bukti alhamdulillah dengan jelas kita serahkan. Dan apresiasi juga ya untuk Pak Kapolri, Pak Listio, Pak Kapolda itu cepet banget ya tadi ya, gercep banget. Jadi luar biasa, makasih apresiasi luar biasa. Dan Dokter senengnya nggak ada yang keberatan tuh Dokter pakai topeng ya. Kok nggak ada yang keberatan? Pak polisi aja nggak keberatan loh ya Dokter pakai topeng. Jadi jangan ada yang keberatan dong, jangan ada yang minta Dokter lepas topeng ya. Dok, tadi di dalam pada saat diminta keterangan itu menggunakan topeng ya dok? Sempat ada yang menggunakan topeng, ada yang enggak kan. Dokter kan juga ada sholat ya kan. Jadi, tapi yang jelas tidak ada sedikit pun paksaan untuk melepaskan topeng, itu tidak ada sama sekali. Dok, berarti bisa dibilang tidak ada jalur damai kah antara ini apa namanya Dokter dengan dan pihak SS. pihak terlapor? biarkan proses Biarkan hukum nanti. berjalan Proses hukum ya. yang berjalan Kita aja. harus menghormati proses hukum, ada norma-norma yang harus ditegakkan ya. Dok, ini kan makin melebar kemana-mana dok. Salah satunya kan kemarin Dokter juga diundang di salah satu stasiun TV juga, disinggung oleh Mami DP juga. Mungkin tanggapannya seperti apa? Kalau untuk Mame DP, Dokter rasa sudah tidak perlu diberikan tanggapan apapun ya. Karena ya kita punya spesifikasi sendiri-sendiri. Beliau dengan bidangnya dan Dokter juga dengan bidangnya. Kecewa Jadi nggak sih? Dokter tidak akan menanggapi apapun yang direspon oleh Mbak DP di sini. Itu kecewa nggak sih dok? Depannya. Kecewa nggak sih? Ini ibaratnya Enggak sih, biasa aja. Enggak biasa aja sih, nggak apa-apa gitu. Kalau Dokter udah biasa gitu, nggak ada masalah. Mungkin setelah berita itu viral ada komunikasi kah mungkin minta maaf atau apa? Karena sempat Dokter kayak sedikit nyindir kata netizen tuh. Iya gitu ya, tapi mau minta maaf maksudnya untuk hasil lab tidak ada ya, karena Dokter menyampaikan hasil dari lab ya. Jadi tidak ada kata-kata maaf untuk apa? Itu yang Dokter pertanyakan. Kalau Mbak DP di situ kan minta maaf lah apa gitu, Dokter juga nggak paham. Apakah meminta maaf karena dari hasil lab yang Dokter sampaikan? Nggak mungkin kan, Dokter membacakan hasil lab dari suatu produk skincare. Apalagi kan sampai bilang kayak menyinggung soal share rating juga kan, itu Apa? posisi share rating. Nah itu yang cukup disesalkan ya, karena itu merupakan rahasia dari dapur stasiun televisi itu sendiri. Jadi memang sih sebaiknya untuk rating tidak diungkapkan ke publik ya. Jadi dikembalikan lagi ke karakter masing-masing orang. Mungkin juga beliau mengatakan bahwa itu adalah gimmick dan lain sebagainya. Dokter tidak mengerti itu. Oke, sekarang ya berjalan masing-masing aja. Untuk Kanava Urban juga kan sempat bilang kalau bahwasannya yang boleh mereview itu hanya pihak BPOM. Oke, mungkin pihak dari pihak Bapak mungkin bisa bicara. Kalau itu kan jelas ya, ketentuan pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya.
dalam hal penyelenggaraan pengawasan perlindungan konsumen itu masyarakat, pemerintah punya peran penting dalam menjaga kepentingan konsumen. Jadi setiap, bukan hanya Doktif, lagi-lagi saya tegas, bukan hanya Doktif, tapi siapapun masyarakat yang memiliki pengetahuan di bidang itu, memiliki wawasan di bidang itu, dan mengetahui bahwa ada suatu pelanggaran, punya hak untuk menyuarakan hal itu untuk menyelamatkan kepentingan masyarakat. Ya, jadi tidak perlu diperdebatkan lagi karena adanya undang-undang perlindungan konsumen itu menjadi dasar dari apa yang Doktif lakukan hingga saat ini. Jadi berpacu dalam undang-undang tersebut ya. Dok, Ya. tapi ini dari Komisi 9 juga sempat mengusulkan bahwa mereka akan bekerja sama dengan Komdikbud untuk istilahnya membatasi konten-konten review skincare seperti ini. Mungkin dari Doktif tanggapannya seperti apa? Kita lihat nanti ke depannya. Kan kita nggak tahu ya ke depannya seperti apa aturannya gitu. Dan ini setelah ini kita bakalan kemana, Pak Adi? Nggak apa-apa diomongin aja. Kita kemungkinan hari ini langsung menuju ke SPKT lagi untuk membuat laporan kembali. Kenapa tuh membuat laporan kembali? Apa yang penasaran kan? Nah, ntar bakalan kita ungkap setelah dari SPKT ya. Karena kita bakalan membuat laporan lagi. Itu membuat laporan tuh setelah berkonsultasi atau tadi Oh, enggak. Ini udah lama kita siapkan. Sudah Tentunya kan lama untuk disiapkan. membuat laporan polisi itu kan butuh pendalaman ya, butuh pengkajian terlebih dahulu. Nggak bisa langsung 1-2 jam enggak, tapi udah kita siapkan. Kebetulan kita hari ini ada agenda di sini, jadi supaya mengefisiensi waktu saja. Terkait apa, Dok? Nanti ya kita tunggu ya. Kita tunggu Orang yang nanti. akan dilaporkan kira-kira orang yang sama juga atau Kita beda-beda? lihat nanti ya. Kita Iya. kan ada diskusi itu nanti di SPKT. Kita belum bisa Sabar aja guys bedakan, ya. Yang jelas kalau Doktif selalu pesan salam cerdas bareng Doktif, dokter detektif. Bye. Dok, Soal terkait ini kan ini dilaporkan oleh Dr. Glady. Nah itu Doktif nggak tahu lagi nanti kita. Doktif ngurusin ini aja deh, urusannya Doktif aja ya. Jadi fokus di sini aja Nanti tanya ya. ke Mungkin yang setelah Nanti pertanyaan bisa ditanyakan ke NM juga ya. Iya. Mungkin pihak SS kapan dipanggil, Dok? Wah itu mah nggak belum tahu tahu, juga. kita belum Silakan tahu aja. kita. Kita nggak tahu lama atau yang jelas kita percayakan kepada pihak Dan kepolisian. Polda yang Doktif ketahui hingga detik ini bergerak sangat cepat Iya, kita ya. percayakan. Jadi dan yang kita- namanya lelet-lelet nggak ada. Polda Metro Jaya. Nah berarti SPKT sudah membawa bukti-bukti juga? Iya dong, iya. Berupa apa aja? Sudah siap. Oh nanti jangan mancing, Dokter dipancing nggak bisa. Kalau Ya kan? yang untuk hari ini tadi bawa apa aja mungkin yang Iya. bukti-buktinya? yang bukti-bukti. Sudah lengkap semua yang diperlukan semua. Kira-kira Kan nggak mungkin membawa 450.000 lebih saksi, kan nggak mungkin kan? Jadi pokoknya intinya ada bukti. Jangan-jangan kamu juga nonton ya kan? Persoalan apa? Boleh jadi saksi. Persoalan apa buktinya kita tidak bisa sebutkan Betul. secara detail kan, karena ini dalam proses penyelidikan nanti Betul. mengganggu kinerja kepolisian. Iya. Kita nggak mau ganggu, kita percaya kepada Betul. pihak kepolisian. Benar. Berarti ini ke SPKT terkait hal ini juga yang Beda. Mau melaporkan ya? melaporkannya. Iya. Beda. Ada Beda. iya dan tidak. Ya. ini dari pihak apa entertain juga kah atau mungkin dari Public figure sesama dokter apa? Itu belum bisa kita jawab. Nanti ya, nanti ya. Setelah dari SPKT baru kita SPKT bisa baru kita jawab. ngomong ya, dari SPKT kita Mungkin ngomong. terakhir mau menegaskan aja Doktif untuk yang bersama kasusnya Reza Gladys, apakah Doktif terlibat atau tidak? No comment dulu. Nggak ada. Yang jelas Doktif tidak mau berkomentar apapun selain dari kasus yang Doktif jalani sekarang. Biar fokus dulu gitu. Nanti kalau ngomong ini, wah ini lagi fitnahnya. Aduh capek ngurusin fitnah gitu. Nanti dibilang misklarifikasi pula kan gitu ya kan. Jadi kita fokus di kasusnya Doktif aja. Selanjutnya seperti apa nih setelah pemeriksaan ini? Nanti hari Kamis kan ada lagi tuh. Bakalan ada lagi. Akan ada lagi saksi. saksi-saksi yang Jadi Doktif akan menemani juga mungkin. Enggak lah. Ini saksi-saksi sudah ya. Jadi gini, saksi yang kita datangkan pun ya akan berbicara apa adanya yang dia rasakan. Gitu. Jadi ngapain Doktif juga datang? Mereka akan menceritakan apa adanya. Tidak ada briefing, tidak ada yang namanya gimmick. Ya, jadi semua apa adanya. Yang Doktif sampaikan, yang Doktif katakan selama ini, yang kalian lihat di publik itu adalah tanpa gimmick sama sekali, apa adanya. Oke. Ya, oke guys ya. Doktif mau ke SPKT. Makasih banget buat teman-teman. Udah nggak usah nungguin.